atau malu, adab, dan adat. Ketidaksantunan sama dengan muka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup bagi orang Melayu sejati. Yang pertama yaitu pengertian kesantunan. Kesantunan, kesopan santunan atau etika adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan berlaku yang ditetapkan dan disepakati oleh masyarakat, sehingga kesatuan sekaligus menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, sosial ini biasa disebut dengan tata krama. Berdasarkan pengertian tersebut, kesatuan dapat dilihat dari berbagai segi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kesantunan, memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etika dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seorang tersebut nilai sopan santunnya atau nilai etikanya berlaku secara baik di dalam masyarakat setempat. Seseorang itu mengambil bagian sebagai anggotanya. Ketika ia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya, baik penilaian dilakukan seketika maupun secara konvensional. Yang kedua yaitu kesantunan dalam kontekstual, yakni yang berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagian dari masyarakat, tempat, atau situasi lain. Ketika seseorang bertemu dengan sahabat karibnya, ia bisa menggunakan kata-kata yang agak kasar dengan suara yang keras. Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak bisa digunakan atau tidak sopan digunakan untuk menyapa seseorang yang baru kita kenal atau dengan orang tua. Yang ketiga yaitu kesantunan selalu bipolar, memiliki dua kutub seperti anak dengan orang tua, orang yang masih muda dengan orang yang sudah dewasa, antara tuan rumah dan tamu, antara pria dan wanita, antara murid dan guru, dan antara dosen dan mahasiswa. Yang keempat yaitu kesantunan tercermin dalam cara berpakaian, cara berbuat, dan cara bertutur kata. Jenis kesantunan Jenis kesantunan yaitu ada 6. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua, ragam bahasa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu bagaimana mengatur giliran berbicara dalam pembicaraan selalu diterapkan. Yang keempat, bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. Yang kelima, bagaimana sikap dan gerik-gerik ketika berbicara. Yang keenam, kapan harus diam dan mengakhiri dalam pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa yaitu memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang keempat yaitu maksim cara. Dalam prinsip tersebut memiliki perbedaan, yaitu diantaranya yaitu maksim kualitas dan maksim kuantitas. Maksim kualitas yaitu untuk mengatakan yang sebenarnya, sedangkan maksim kuantitas menutup penutur untuk berbicara secukupnya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara maksim relevansi dengan maksim cara. Maksim relevansi yaitu menuntut kita untuk memberikan percakapan yang relevan dengan situasi percakapan tersebut, dan maksim cara menuntut kita untuk harus berbicara langsung dan lugas secara tidak berlebihan. Bahasa yang beradab, sopan, santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi atau pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang khusus, yaitu fungsinya ada 3. Yang pertama, alat komunikasi yang berguna untuk menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua yaitu pendanda jati diri atau menunjukkan siapa dari mana orang tersebut berasal. Yang ketiga yaitu cerminan budi, dalam artian yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Adab Melayu membedakan pemakaian bahasa. Ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua yaitu bahasa mendatar, digunakan antara sama sebaya
digunakan setara. Dan yang ketiga yaitu bahasa menurun, digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Amalan dan penerapan budi bahasa ada dalam komunikasi, ucapan, penuturan, atau panggilan, atau dalam pergaulan dan perlakuan dapat dipraktikkan dalam institusi, diantaranya yaitu antara ibu bapak dan anak-anak, antara adik-beradik, antara penggunaan ganti nama, dan perlakuan berbahasa dalam bentuk cerdas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu secara teoritis semua orang harus menjaga berbahasa secara santun. Setiap orang wajib menjaga etika dalam berkomunikasi agar tujuan komunikasi tersebut tercapai. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan saat menggunakan bahasa juga harus memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa baik dalam linguistik maupun kaidah kesantunan agar tujuan berkomunikasi tercapai. Kaidah berbahasa secara linguistik dimaksud antara lain digunakan kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna secara benar agar berkomunikasi berjalan dengan lancar. Setidaknya jika berkomunikasi secara baik menggunakan kaidah linguistik, mitra tutur akan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh peneliti. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.